China mengumumkan akan melakukan latihan perang di Laut China Selatan pekan ini, di tengah memanasnya ketegangan dengan Amerika Serikat. Badan Keselamatan Maritim China mengatakan perairan tenggara Pulau Hainan akan ditutup untuk latihan mulai Senin hingga Sabtu mendatang. China juga mengatakan akan mengadakan latihan terpisah di Laut Bohai dari Senin hingga tanggal 30 September dan latihan lainnya, termasuk latihan tembak-menembak di Laut Kuning dari Sabtu hingga Rabu pekan depan. Dalam latihan tembak-menembak tersebut, Tentara Pembebasan Rakyat China akan mengadakan latihan berskala besar. Militer China memperkirakan bahwa latihan itu dapat menampilkan latihan anti-kapal, pertahanan udara, dan anti-kapal selam untuk mempersiapkan kemungkinan konflik militer dengan Amerika Serikat. China telah meningkatkan kecepatan latihan perangnya dalam beberapa pekan terakhir, setelah AS mengirim 2 armada penyerang dan kapal induk di Laut Cina Selatan sebanyak 2 kali pada Juli lalu. China melakukan latihan militer di Laut Cina Selatan. Beijing tampaknya menggunakan latihan itu bertujuan untuk mempertaruhkan klaim atas kepentingan di kawasan Laut Cina Selatan, sambil menjaga pergerakan AS. Surat kabar pemerintah China, Global Times, mengatakan para ahli militer China percaya bahwa pasukan AS meningkatkan pengumpulan data intelijen dari penempatan militer di sekitar medan perang potensial, setelah media Taiwan melaporkan pesawat pembom B-1B AS terbang di dekat pulau itu pada tanggal 15 Agustus lalu. Para ahli menuturkan militer China juga harus bersiap menghadapi potensi konflik. Mereka menambahkan bahwa seringnya kehadiran pesawat tempur AS di Laut China Timur dan Selatan menambah ketidakpastian dan bahaya di kawasan itu. Akan tetapi, bukan berarti situasi saat ini dapat berubah menjadi krisis Selat Taiwan seperti pada tahun 1995 sampai tahun 1996 silam, karena AS tidak memiliki keuntungan di wilayah tersebut dan pemerintahan Trump tidak mampu merencanakan konflik militer besar dengan China. AS menentang upaya China untuk menguasai Laut China Selatan. AS mengutuk tindakan itu sebagai penindasan dan intimidasi yang melanggar hukum untuk mengontrol sumber daya di perairan yang disengketakan. Pada Juli lalu, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo meningkatkan sikap konfrontatifnya terhadap China. Dia menggambarkan klaim maritim Beijing di sebagian besar wilayah Laut Cina Selatan sebagai sepenuhnya melanggar hukum dan AS berusaha menekan aktivitas China di wilayah tersebut. AS berharap dapat membangun koalisi dengan negara-negara yang memahami ancaman yang ditimbulkan China, memastikan bahwa China berperilaku sesuai sistem internasional, dan secara kolektif memulihkan apa yang menjadi hak milik negara-negara di kawasan itu. China bereaksi tajam terhadap pernyataan Pompeo. Mereka mengatakan bahwa kedaulatan China dan klaim maritim di Laut Cina Selatan sejalan dengan hukum internasional.